Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Uki Haris Yulianti SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan saya sampaikan terkait pemaparan mata kuliah penilaian pembelajaran dengan metode Delivery Interactive Assessment atau DIA. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan disampaikan dalam video ini yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, rundown pembelajaran, dan penilaian, serta hasil rekaman video proses pembelajaran sebagai implementasi rencana pembelajaran semesteran. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah BSP 211403. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Selanjutnya, yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah penilaian pembelajaran merupakan kajian penilaian dari proses untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh kemampuan mahasiswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun nilai. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberikan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Secara garis besar, tujuan penilaian adalah untuk pengumpulan informasi dan tolak ukur keberhasilan seseorang dalam mengambil keputusan, lulus tidaknya seseorang berdasarkan acuan, kriteria, dan indikator yang ingin dicapai. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa agar mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah penilaian pembelajaran terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar penilaian dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta memahami perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi, yang pada akhirnya mampu memahami tujuan dan fungsi penilaian yang valid dan dapat dipercaya. Untuk CPMK yang kedua, mampu menjelaskan konsep fungsi dan prosedur pengukuran penilaian untuk memahami konsep ruang lingkup evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ketiga, mampu menemukan konsep teknik tes dan non-tes untuk memahami konsep jenis tes dan penyusunan tes, serta mampu menjelaskan konsep analisis tingkat kesukaran yang digunakan dalam penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Keempat, mampu menjelaskan konsep analisis daya beda untuk mengkaji validitas, reliabilitas, dan portofolio pada pengolahan skor tes hasil belajar dan analisis soal. Materi pembelajaran pada mata kuliah penilaian pembelajaran yaitu yang pertama, pengertian pengukuran dan penilaian, kedua, tujuan dan fungsi penilaian, tiga, prinsip-prinsip dan prosedur pengukuran dan penilaian, 4. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dan BNSP, 5. Teknik tes dan non-tes, 6. Jenis-jenis tes dan penyusunan tes, 7. Analisis tingkat kesukaran, 8. Analisis daya beda, 9. Validitas,
reliabilitas dan portofolio. Dan yang ke-10, pengolahan skor tes hasil belajar dan analisis soal. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah penilaian pembelajaran menggunakan dua model pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada perkuliahan semester ini, saya menggunakan model pembelajaran sinkronus, yaitu dengan melakukan tatap muka secara langsung. Kemudian untuk pembelajaran daring dilakukan secara sinkron dan asinkronus. Pembelajaran daring secara sinkron dilakukan melalui tatap muka virtual melalui Zoom. Selain itu, untuk pembelajaran daring juga bisa dilakukan melalui asinkronus dengan menggunakan LMS yang dikembangkan oleh Unsur, yaitu LDIRU. Pada LDIRU, di sini bisa melakukan pemaparan materi, presensi, pengumpulan tugas, kemudian forum diskusi, serta melakukan evaluasi. Rundown pembelajaran dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan dilaksanakan untuk pemaparan materi, dan yang satu pertemuan untuk pelaksanaan UTS, dan satu pertemuan untuk ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah penilaian pembelajaran yaitu dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, case-based learning, dan project-based learning. Penilaian pada mata kuliah penilaian pembelajaran dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui keaktifan, kreativitas diskusi, dan kehadiran di kelas dengan bobot skor 10%. Untuk tugas terstruktur diberi bobot 10%, UTS 20%, UAS 20%, dan untuk project based learning atau case based learning diberi bobot 40%. Baik, berikutnya adalah cuplikan rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah penilaian pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih semangat? Padahal kuliah dari pukul 7 ya? Sudah pukul 4:30. Kalian luar biasa. Ya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bertemu kembali di mata kuliah penilaian pembelajaran. Baik, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua, tetapi sebelum kita memulai, ya saya izin silakan, mungkin ada yang mau memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia? Bagas. Oh, Bagas. Ya, silakan yang mau memimpin berdoa. Ya, Mas Bagas. Untuk mengawali perkuliahan di sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, ya semoga perkuliahan kita nanti lancar ya, dan intinya bermanfaat untuk teman-teman di kelas B. Baik, sebelum memulai pembelajaran saya izin melakukan presensi terlebih dahulu. Kelas B. Salsya Bila Najwa, hadir. Adinda Rismaya, hadir. Banu Gian, hadir. Tika Wulandari, hadir. Baik. Ya, baik teman-teman, ini adalah pertemuan kedua kita. Ya, pada pertemuan kemarin, pertemuan pertama kita sudah saya menyampaikan mengenai kontrak perkuliahan, apa saja yang akan kita pelajari mengenai mata kuliah penilaian pembelajaran selama 1 semester ke depan. Dan sudah saya singgung sedikit ya mengenai apa itu pengertian dari evaluasi pembelajaran. Adakah yang masih ingat untuk apa itu evaluasi pembelajaran? Oh ya, Zara, silakan. Baik, dari materi yang telah dijelaskan oleh Bu Yuki minggu kemarin, evaluasi pembelajaran merupakan proses berkelanjutan dan menyeluruh untuk mengukur kualitas pembelajaran dan pertanggungjawaban guru dalam proses belajar mengajar. Baik, hebat. Tepuk tangan untuk Zara. Baik, kalau tadi ada pengertian evaluasi, mengapa ya kita perlu belajar evaluasi pembelajaran? Iya, Farel, Ya, Bu. silakan. Dari penjelasan Ibu yang kemarin itu, evaluasi itu diperlukan untuk menentukan kebutuhan pembelajaran, terus melacak kemajuan belajar siswa,
membantu dan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Terus membantu mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran jadi lebih baik. Dan selanjutnya ada akuntabilitas lembaga, dan terakhir itu meningkatkan kualitas pendidikan, Bu. Oke, baik, luar biasa Farel mencatat lengkap. Ya. Baik teman-teman, tadi sudah membahas mengenai kemarin mengapa sih kita belajar evaluasi pembelajaran. Nah, pada kesempatan pertemuan kedua ini, saya akan membahas mengenai penilaian pembelajaran. Ya. Baik, ruang lingkup bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu mengenai apa itu pengertian tes, pengukuran, penilaian, evaluasi, fungsi, dan peranan penilaian. Adapun tujuan untuk perkuliahan pada pertemuan kedua hari ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa hakikat dari tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, serta dapat membedakan apa perbedaan dari tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Dan yang terakhir, kalian mampu menyebutkan fungsi dan peran penilaian dalam pendidikan. Baik, ada yang tahu gambar apa ini? Cek tensi ya, biasa sekali ya, pokoknya cek tensi ya biasanya. Nah, sebenarnya kegiatan pengukuran, penilaian, evaluasi itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan, tapi tidak sadar apa saja sih untuk kegunaannya atau dilakukan kapan saja. Salah satunya adalah kegiatan ini yang tadi kalian sebut adalah cek tensi. Kira-kira kalau cek tensi ini pengukurannya di bagian apa ya? Proses pengukurannya itu saat apa? Yaitu saat mengukur tekanan darah menggunakan alat tensinya itu. Sehingga kita dapat menghasilkan parameter angka atau di situ ya mungkin tadi terlihat angkanya itu hasilnya berapa itu? 183,95. Nah, hasil angka inilah ya teman-teman itu yang disebut adalah pengukuran. Alatnya menggunakan apa? Ya tadi, karena ini menggunakan tekanan darah, kita mengukurnya menggunakan alat tensi. Ya. Nah, di situ menghasilkan angka 183/95. Hasilnya angka. Proses penilaiannya itu apa? Proses penilaiannya adalah dari angka ini kita akan mengetahui bahwa 183/95 kita belum tahu nih. Itu masuk golongan tekanan darah tinggi kah? Tekanan darah rendah kah? Atau malah normal? Kalau kira-kira selama ini teman-teman taunya darah tinggi ya. Kalau normalnya biasanya berapa? 110 ya, 120 seperti itu. Nah, itu adalah penilaian. Itu adalah penilaian kalian karena kalian sudah mendapatkan ilmu dulu ya, pelajaran IPA. Kalau tadi tensi normal itu di 110 atau di 120. Berarti lebih dari itu dianggapnya adalah tekanan darah tinggi. Di bawah itu ya tekanan darah rendah. Itu adalah menilai. Jadi proses penilaian adalah seperti itu. Maka kita bisa mengetahui itu kenapa darah tinggi, kenapa darah rendah dari si angka tadi. Dari proses pengukuran, maka kita bisa melakukan penilaian dan melakukan evaluasi. Ya, contoh dari penilaian, oh rupanya orang ini ketika dicek tensi tekanan darahnya tinggi. Ya, berarti evaluasinya adalah kita cari tahu kenapa bisa tekanan darah tinggi. Oh mungkin suka makan makanan berminyak. Nah ini yang suka makanan gorengan, suka makanan jeroan, sate ya. Maka solusinya bagaimana? Evaluasi itu adalah mengevaluasi. Kenapa saya kok bisa dapat tekanan darah tinggi? Maka solusinya adalah mengganti makanan tadi yang tidak sehat dengan makanan sehat seperti makan sayuran. Begitu pula mungkin bisa saja karena tidak pernah olahraga. Maka solusinya kita harus olahraga seminggu sekali. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Jadi mengukur bisa dikatakan adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Ya, pengukuran itu bersifatnya kuantitatif karena menghasilkan angka. Sedangkan penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian sifatnya kebalikannya dari pengukuran, yaitu kualitatif ya. Dan yang terakhir untuk bisa mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur dan menilai. Nah, sekarang bagaimana dalam proses pembelajaran? Tadi hanya baru pengantar. Teman-teman di sini adalah calon guru
ya dalam proses pembelajaran. Jangan-jangan yang sering terjadi kesalahan adalah kita menilai siswa kita, oh siswa itu nggak pintar tuh pelajaran bahasa Indonesianya, oh siswa itu nggak pintar tuh matematikanya, tanpa melakukan proses pembelajaran atau proses penilaian juga. Itu kita tidak bisa mengejat seperti itu. Maka untuk kita mengetahui, misalnya saya ingin tahu Ivan, Mas Ivan ini pintar tidak? Ya berarti nanti alatnya adalah berupa tes. Ya. Jadi tes, pengukuran, penilaian, evaluasi dalam proses penilaian pembelajaran itu menjadi suatu hal, satu kesatuan yang penting. Tes adalah seperangkat alat yang mengukur, yang punya nilai benar atau salah, dan itu bisa mengukur kemampuan siswa. Tanpa adanya tes, kita tidak bisa mengukur kemampuan siswa. Kalau nanti saya tidak memberi soal kalian, saya tidak tahu kemampuan kalian seperti apa. Jadi tes itu adalah alatnya, alat untuk mengukur. Kalau tadi waktu tensi, alatnya adalah tensimeter. Di dalam proses pembelajaran, alatnya berupa tes. Nah, di dalam tes ya, setelah tes yaitu adanya pengukuran. Di dalam proses pembelajaran kita melakukan pengukuran itu menjadi hal yang penting setelah kita punya alat tesnya. Ya. Pengukuran di sini adalah memberikan penilaian dalam bentuk kuantitatif angka terhadap alat tes yang dikerjakan siswa. Jadi tadi misalnya ada soal bahasa Indonesia isian 10 nomor. Satu nomor diberi poin 10. Berarti kalau benar semua nilainya 100. Misal si A benarnya 8, berarti nilainya 80. Si B benarnya hanya 5. Nilainya berarti 50. Nah, itu adalah proses pengukuran menghasilkan sebuah angka. Alatnya adalah tes tadi misalnya soal isian, ya misalnya mengerjakan soal isian mengenai teks deskripsi. Kemudian penilaiannya di bagian apa? Ya. Sedangkan penilaian dalam proses pembelajaran adalah suatu proses untuk memberikan judgement terhadap proses pengukuran yang tadi dilakukan. Contoh, si B kita bisa mengatakan si A tadi dapat 80, si B 50. Tetapi kalau kita tidak punya batas nilai tuntas, tidak bisa mengatakan kalau si A ini dia pintar atau di atas nilainya tuntas. Kalau misal batas tuntasnya 90, berarti kan si A tadi yang nilainya 80 bisa dikatakan belum tuntas. Nah, kita mempunyai standar terlebih dahulu. Nah, standar ini juga ditentukan oleh guru. Misal batas tuntasnya adalah 70. Berarti si A itu dianggapnya penilaiannya sudah tuntas atau lulus ya dari soal bahasa Indonesia. Sedangkan si B yang nilainya 50 dianggap tidak tuntas atau belum lulus ya. Nah, penilaian hanya fokus untuk melihat kompetensi belajar siswa. Nah, evaluasi, sedangkan paham evaluasi. Nah, evaluasi di sini tidak hanya bicara fokus apa yang terjadi pada hasil belajar siswa, tetapi kita juga mengevaluasi program pembelajarannya, ya. Kalau penilaian itu bisa menentukan tadi menilai anak itu lulus atau tidak lulus atau tuntas atau tidak tuntas, evaluasi tidak seperti itu. Ketika evaluasi, berarti mengevaluasi sebuah programnya. Berarti di sini adalah program pembelajarannya. Program pembelajarannya bisa dikatakan sukses tidak hanya dari hasil kompetensi siswanya saja. Bisa jadi satu, karena strategi yang digunakan gurunya mengajar sudah tepat atau belum. Medianya bagaimana, media pembelajarannya, kemudian metodenya dan lain sebagainya. Nah, itu harus dievaluasi. Jadi hasil evaluasi itu tidak hanya dengan nilai si 1 atau 2 anak saja, tapi evaluasi itu adalah sebuah programnya, seperti itu. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran ada beberapa hal dan sebenarnya sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana sih kemampuan dari siswa kita sebagai bukti ya mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh siswa. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dan metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Dan yang ketiga, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya kalau misalnya si siswa nilainya masih kurang baik. Dan yang terakhir,
untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Selanjutnya yaitu sebelum nanti ada tugas ya, ada studi kasus yang harus kalian tentukan. Saya akan menjelaskan sekilas dulu mengenai apa itu fungsi evaluasi. Fungsi tes itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah fungsi psikologis. Ketika tahu saya mau tes nih, maka hasilnya saya harus bagaimana untuk maksimal. Kemudian sosiologis. Sosiologis adalah berhubungan dengan rekan-rekan sekitarnya. Kalian kalau mau tes, mau ujian, entah besok UTS ataupun UAS, biasanya saling mengingatkan tidak dengan teman? Ya kan? Ada temannya yang lupa saja, oh ya, atau tanya, besok materinya sampai mana ya? Seperti itu. Ada yang memotivasi juga, yuk belajar bareng, yuk ini, seperti itu. Nah itu adalah fungsinya. Fungsi tes adalah untuk sosiologis ya. Kemudian didaktis dan metodis. Di sini adalah fungsi tes adalah untuk menentukan langkah apa, metode apa yang dilakukan oleh siswa. Kemudian ada fungsi administratif, apa saja yang perlu disiapkan, kartu tes dan lain sebagainya. Dan fungsi tes yang lain adalah untuk mengontrol kemampuan si siswa. Nah, ada kasus nih. Tadi, seorang guru mengadakan ulangan harian kepada siswa-siswinya. Setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapot pada waktu kenaikan kelas. Kepada siswa-siswa pandai diberi hadiah secara bertingkat menurut urutan prestasinya. Sedangkan kepada siswa-siswa yang tidak naik diberi nasihat. Dari ilustrasi di atas, tuliskan pekerjaan mana yang mengukur dan pekerjaan yang menilai. Coba, siapa yang mau mencoba menjawab dari penjelasan ini? Ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Naswa. Ya, jadi dari contoh studi kasus di atas sebenarnya udah terlihat jelas dari penyampaian Bu Uki itu ada mengukur dan menilai. Bagian mengukur adalah ketika guru mengadakan ulangan harian. Setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapot. Nah, nilai rapot di situ menjadi bagian dari pengukuran yang mana hasilnya nanti kuantitatif. Nah, pada bagian siswa pandai dan siswa yang tidak pandai adalah bagian dari pekerjaan menilai karena itu deskripsi berupa kualitatif begitu, Bu. Baik, betul sekali. Luar biasa Naswa. Oke ya, berarti sudah cukup paham ya apa pengukuran, apa penilaian seperti itu ya. Nah, nanti kalau evaluasinya silakan bisa dilanjut ya programnya. Baik, sekarang teman-teman ini sudah ada studi kasus ya, ada 2 kasus. Saya minta teman-teman di sini ada jumlahnya berapa tadi? 39 ya. Silahkan bisa dibagi menjadi kelompok, 1 kelompok 5 atau 6 orang. Ya, silahkan langsung berkelompok saja. Ya, oke. Ya, baik, sudah selesai diskusinya? Ya, oke. Diskusi selama 30 menit, berapa ya? Maksimum hampir 30 menit ya. Seperti itu ya, ada kasus-kasus yang di ini berdasarkan materi yang sudah disampaikan. Sepertinya tadi diskusinya menarik kalian ya, saling memberi masukan kepada teman-teman yang lain. Nah, mungkin nanti ada yang mempresentasikan. Sudah ada kelompok yang siap mempresentasikan dari contoh kasus yang pertama. Kelompok berapa? Mungkin yang sudah siap? Oh ya, kelompok berapa ini Mas Kevin? Kelompok 5, Bu. Oke, kelompok 5. Silahkan Mas Kevin bisa maju di samping saya untuk menyampaikan hasil dari diskusi dengan timnya. Pada kasus yang pertama itu di bagian pengukuran itu dilakukan dengan cara tes, Bu. Tes. Oke. Tesnya dari yang mulai mana? Tesnya itu dari memberikan tugas kepada siswa beberapa hari sebelum untuk memberikan proposal kegiatan. Ya. Oke. Terus buat yang penilaian itu skala 0 sampai 100 lalu dikonversi sampai 1 sampai 4 skala lalu dikonversi lagi dengan penilaian A sampai dengan D-. Nah, untuk yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi di sini tuh siswa yang kurang dari B- itu dinyatakan tidak tuntas dan siswa yang lebih dari B- itu dinyatakan tuntas, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Baik,
setuju semua? Oh, setuju ya dengan jawabannya kelompok 5. Ya, baik ya. Tadi sudah menyampaikan beberapa kelompok mengenai jawaban dari contoh kasus yang pertama. Maka selanjutnya kita akan mengupas hasil diskusi kalian mengenai contoh kasus kedua. Ini ada seorang guru ya bernama Krisyanti gitu ya. Dia hobinya menempelkan hasil ulangan ya. Nah, ini jangan-jangan sebenarnya kasus ini adalah kasus yang sering terjadi di sekitar kalian, bahkan mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu ya waktu di sekolah. Nah, apakah rupanya kegiatan ini termasuk kegiatan yang tadi sesuai dengan prinsip evaluasi dan etika evaluasi atau tidak ya? Dan juga tadi memberikan hadiah serta memberikan nasihat itu termasuk etika dan prinsip evaluasi yang benar atau tidak? Ya, silakan kelompok berapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu untuk jawabannya? Iya, Mbak Adela dari kelompok 3, silakan Mbak Adela bisa menyampaikan di depan. Jadi berdasarkan kasus 2 ini terdapat tidak menerapkan etika evaluasi yaitu kerahasiaan karena guru itu menempelkan hasil ulangan tengah semester pada papan pengumuman. Lalu guru juga memberikan apresiasi yang membuat rasa ketidakadilan pada siswa yang mendapatkan nilai tidak memenuhi standar KKM. Lalu pemberian hadiah pada siswa ranking 1, 2, 3 memang akan memberikan motivasi. Namun pada siswa yang tidak mendapatkan nilai di atas KKM akan memberikan rasa ketidaknyamanan yaitu malu atau tersingkirkan sehingga akan menimbulkan dampak buruk pada mentalnya gitu, Bu. Oke, baik ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Adela dan tim kelompok 3 ya. Oke, baik teman-teman, sepertinya semua kelompok tadi sudah memaparkan hasilnya ya, luar biasa. Walaupun tadi ada sedikit perbedaan ya, tetapi hasil jawaban kalian sungguh luar biasa ya. Jadi bisa kita simpulkan dari kasus yang pertama bahwa kalian jangan sampai besok menempelkan hasil ulangan siswa kalian ya. Jadi dari perkuliahan hari ini ya mengenai penilaian pembelajaran, mungkin ada yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau berusaha mencoba menyimpulkan? Oke, silahkan Mbak Caca. Ketika kita tidak memiliki alat tes, maka kita tidak dapat melakukan pengukuran. Lalu ketika kita tidak melakukan pengukuran, kita tidak dapat melakukan penilaian. Setelah itu, ketika kita tidak dapat melakukan penilaian, kita tidak dapat melakukan evaluasi. Jadi, alat ukur, pengukuran, dan penilaian serta evaluasi saling berkaitan dan berkesinambungan. Begitu kesimpulan pada pertemuan hari ini, Bu. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Caca. Ya, teman-teman sudah paham kalau saya lihat tadi bisa disimpulkan mengenai sudah bisa melakukan penyimpulan apa pengertian dari alat tes, kemudian pengukuran, penilaian, dan evaluasi, serta bisa membedakan. Bahkan teman-teman juga sudah tahu bisa menyebutkan prinsip dan fungsi dari evaluasi. Ya, semoga perkuliahan hari ini bisa memberikan manfaat. Jadi teman-teman tahu apa itu tadi ya mengenai pengukuran, penilaian, evaluasi, serta fungsi dan peran evaluasi. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan teman-teman bisa membaca terlebih dahulu materi untuk pertemuan minggu depan sesuai dengan kontrak perkuliahan di RPS yang sudah saya paparkan sebelumnya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada ya. Baik, kalau belum ada dan sepertinya waktu juga sudah menunjukkan pas ya untuk perkuliahan sore hari ini. Terima kasih teman-teman sudah datang tepat waktu dan sudah aktif di perkuliahan penilaian pembelajaran pada hari ini. Baik, kalau begitu saya tutup untuk perkuliahan pada sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih.